Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan, yaitu dengan subbab perubahan akibat interaksi antar ruang. Dan bab 2, interaksi sosial dan lembaga sosial dengan subbab interaksi sosial. Nah, dalam bab 1 kita akan mempelajari perubahan akibat interaksi antar ruang. Sebelumnya, apa sih perubahan akibat interaksi antar ruang itu? Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan sebuah perubahan, baik bagi daerah maupun daerah asal. Lalu, apa saja akibat adanya interaksi antar ruang tersebut? Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan, seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Jadi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan. Lalu, berbagai bentuk perubahan akibat interaksi keruangan yaitu seperti berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tersebut. Selanjutnya, perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus-menerus meningkat dan akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Selanjutnya, perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh lebih banyak mereka yang memiliki pekerjaan beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Selanjutnya, berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Keadaan jalan, finansial umum, semakin meningkatkan interaksi keruangan. Selanjutnya, adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Selanjutnya, berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik atau suku bangsa, dan lain sebagainya. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya seperti etnik Sunda, kemudian berkembang
menjadi beberapa etnik. Selanjutnya, interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok dengan manusia, ataupun orang dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Melalui kontak dan komunikasi seseorang, namun dalam sebuah interaksi sosial, tidak semua tindakan dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki ciri-ciri jumlah pelakunya lebih dari satu orang, biasanya 2 atau lebih. Kemudian berlangsung secara timbal balik atau saling menguntungkan. Selanjutnya, adanya komunikasi antar pelaku dengan pengguna simbol-simbol yang telah disepakati. Dan yang terakhir, adanya suatu tujuan tertentu yang mana tujuan tertentu tersebut sama-sama dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, kita telah mempelajari mengenai pengertian interaksi sosial. Nah, selanjutnya dalam interaksi sosial terdapat bentuk-bentuk yang membedakan interaksi sosial. Proses asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan, yang mana memiliki satu tujuan yang sama. Proses ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu kerjasama. Kerjasama di sini sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok dengan kelompok untuk mencapai tujuan yang sama, seperti gotong royong. Lalu ada akomodasi. Akomodasi merupakan usaha manusia untuk meredakan suatu pertengkaran atau usaha untuk mencapai kestabilan dalam kehidupan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya, seperti mengajarkan toleransi. Selanjutnya, asimilasi. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, di antaranya sikap toleransi, saling menghargai, persamaan budaya, serta menghormati satu sama lain. Selanjutnya, proses disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok tersebut. Proses ini terjadi akibat dari ketidaksamaan tujuan dari kelompok tersebut. Dalam proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu, seperti ingin mendapatkan juara kelas. Selanjutnya, kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang
tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Seperti contohnya iri terhadap teman yang mendapatkan hadiah juara kelas. Selanjutnya, pertentangan konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Konflik terjadi jika dua belah pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing pihak tersebut. Konflik tersebut disebabkan adanya perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah, kita telah membahas mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang dan apa sih pengertian dari interaksi sosial serta bentuk-bentuk interaksi sosial. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.